Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita mulai belajar tanda-tanda i'rab pada isim. Dan insyaallah semuanya sini ini bukan orang baru ya, ini nggak ada yang baru bergabung, ini semuanya sudah bergabung sebelumnya, jadi mungkin kita nggak perkenalan lagi ya. Di kelas ini insyaallah yang akan kita pelajari yaitu tanda-tanda i'rab pada isim gitu ya. Di ana berjudulnya yaitu tanda-tanda i'rab pada isim. Apa itu tanda-tanda i'rab pada isim? Yaitu kita mengetahui harokat ujung semua isim. Di semua isim harokat ujungnya apa dan kenapa gitu deh. Dan di sini di kelas yang ini itu hanya mengetahui pentingnya ya, hanya mengetahui tandanya saja. Maksudnya tandanya adalah apakah dia dhammah, apakah dia fathah, apakah dia kasrah gitu ya. Atau apakah dia tandanya ya, atau tandanya misalkan waw atau alif dan yang lainnya. Ini di sini. Jadi hanya mengetahui tanda-tandanya saja ya. Nanti insya Allah di kelas berikutnya baru mengetahui apa namanya gitu ya. Kenapa begini dan apa namanya. Kalau di sini hanya mengetahui tandanya saja. Dan semua tanda isim itu tidak akan keluar dari nama ini gitu ya. Tidak akan keluar dari nama ini. Jadi judulnya hanya 9 ini. Jadi ketika misalkan menemukan kata harokatnya misalkan dhammah, fathah atau kasroh dan dia isim, maka tidak akan keluar namanya dari yang 9 ini. Tidak akan keluar. Semuanya pasti ada di sini. Kalau dia bukan mufrad, pasti isim musanna. Kalau bukan musanna, pasti jama' dan yang lain gitu. Dan ini penting sekali untuk mengetahui apa harokat akhirnya gitu ya. Harokat akhirnya apa dan isimnya bentuknya isim apa gitu ya. Baik. Dan ada sebagian, mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa yang baru belajar, alhamdulillah. Yang baru bergabung, alhamdulillah. Dan yang lainnya sudah pernah belajar, nggak apa-apa. Hitung-hitung mengulangi atau murojaah. Kita teruskan lagi. Ini yang akan kita pelajari sekarang itu yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad atau ismul mufrad. Kemudian ada isim musanna ganda gitu ya. Kemudian ada jama'. Jama' ada 3, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannas salim, ada jama' taksir. Ini jama'. Kemudian ada isim maksur, ada isim manqus, ada al-asma al-khamsah dan mamnu minas sharaf. Yang sering kita bahas di baina yadaik ya. Bahas di baina yadaik. Dan PDF-nya belum kirim ya, afwan. Nanti insyaallah setelah selesai kita kirim. Taib. Misal contohnya misalkan dikata bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia bismi kasrah? Kemudian bismillahi, Allahnya kenapa kasrah?
Ar-Rahmani, kenapa kasrah? Ar-Rahimi, kenapa kasrah? Nah itu. Ini pelajarannya di sini. Kemudian alhamdu, kenapa dhammah? Lillahi, kenapa kasrah? Rabbi, kenapa kasrah? Al-alamina, kenapa pakai alamin bukan alamun? Ini pelajarannya di sini insyaallah. Baik, untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu al-mufrad atau isim mufrad. Al-mufrad atau isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Contohnya misalkan kitabun. Ini satu. Ini yang jumlahnya satu. Kitabun. Muhammadun. Muhammadun. Fatimah misalkan. Fatimatu. Zaid. Kemudian kursi. Kemudian misalkan maktab. Kemudian misalkan talib. Kemudian misalkan yang lainnya bait misalkan. Bait. Ini semua jumlahnya satu. Jadi kitabun satu buku. Muhammadun satu orang Muhammad. Fatimah satu orang Fatimah. Zaid satu orang Zaid. Kursi satu kursi. Maktab satu meja. Talib satu siswa. Bait satu rumah. Baik itu ada alif lam ataupun tidak. Seperti misalnya kitab menjadi al-kitab. Boleh, nggak masalah. Ini tidak dipermasalahkan apakah ada alif lam ataupun tidak, nggak masalah. Yang penting dia jumlahnya satu. Baik ada alif lamnya ataupun tidak ada alif lamnya. Yang penting jumlahnya satu. Pembahasannya di isim mufrad atau al-mufrad. Jadi al-mufrad ini maknanya adalah jumlahnya satu atau tunggal. Jumlahnya satu atau tunggal. Baik, ketika kita masuk ke pembahasan nahwu, tidak akan terlepas dari kata-kata ini. Ar-rafa', an-nasab, dan al-jar. Ini nggak akan terlepas dari kata-kata ini, pasti akan membahasnya seperti ini. Dalam keadaan rafa', atau dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan jar. Dan ar-raf'u ini sama dengan al-marfu'. Pahami, jadi nanti jangan bingung lagi ya. Ketika dikatakan rafa itu sama dengan al-marfu atau marfu. Marfu. An-nasbu itu sama dengan mansub. Al-jarru itu sama dengan majrur. Jadi ar-raf'u sama dengan marfu, an-nasbu sama dengan mansub, al-jarru sama dengan majrur. Maksudnya apa? Ar-raf'u dengan marfu ini sama maksudnya ya. Artinya sama. Cuman beda kata kerja saja. Kalau ar-rafa' di sini masdar, kalau marfu isim maf'ul. An-nasb masdar, mansub isim maf'ul. Semuanya sama. Taib, apa itu rafa'? Apa itu rafa? Yang mau ditulis silahkan ya. Di buku aja dulu nggak masalah. Rafa adalah isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar atau dalam keadaan rafa. Yang mau ditulis silahkan. Diulang, Ustaz. Nah, ar-raf'u ialah isim yang tidak didahului, tekan aja tulis pakai ini.
isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar atau dalam keadaan rafa atau dalam keadaan rafa. Pendekin. Kelihatan tulisannya? Nih ya, jadi ar-rafa itu isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar atau dalam keadaan rafa. Ya. Nah, silahkan ditulis, boleh ditulis. Kalau nggak ditulis juga nggak masalah, nanti dikirim ini PDF-nya. Nanti PDF-nya ini dikirim insya Allah. Nasab apa? Nasab juga sama pengertiannya dengan ini, cuman kata-katanya saja dirubah. Berarti kalau nasab, isim yang didahului oleh huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Ini dalam keadaan rafa atau marfu ya, tulis sama. Atau marfu. Ini yang kedua. Sini. Atau terus di bawah sini. Ini ar-rafa ya. Isim yang didahului dengan huruf rafa atau dalam keadaan marfu. Nah, ini paham ini ya. Nanti kita contohkan. Jar sama. Jar sama dengan rafa ini, cuman diganti yang rafanya menjadi jar. Jadi jar berarti isim yang didahului dengan huruf jar, dengan huruf jar atau dalam keadaan majrur. Majrur. Ini al-jar. Kita jelaskan dulu maknanya. Ar-raf'u atau marfu, isim yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar atau dalam keadaan rafa. Jadi nanti ada isim yang didahului dengan huruf nasab dan huruf jar, maka disebut dengan isim mansub kalau didahului dengan huruf nasab. Dan kalau didahului dengan huruf jar, dia disebut dengan isim majrur. Kalau tidak didahului dengan huruf nasab dan huruf jar, masuknya ke isim marfu, gitu ya. Ke isim marfu. Baik, kemudian atau dalam keadaan rafa. Nah, maksudnya dalam keadaan rafa ini dia tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jar, tapi dia kedudukannya marfu, gitu ya. Tapi dia kedudukannya marfu. Nanti ada isim seperti itu. Nanti kita contohkan ya. Untuk lebih jelasnya nanti apa saja yang rafa, apa saja yang nasab di bagian ketiga itu ya. Setelah ini. Setelah ini. Jadi nanti isim-isim yang rafa ini tidak hanya satu, banyak. Isim-isim yang rafa tidak hanya satu, banyak. Dan isim-isim yang nasab tidak hanya satu, juga banyak. Ini nanti ya setelah ini belajarnya itu. Kemudian isim-isim yang jar ini ada beberapa. Untuk isim jar itu kurang lebih ada 5 kalau nggak salah. Baik. Kemudian yang nasab, isim yang didahului dengan huruf apa ini salah ya? Ini belum lihat. Isim yang didahului dengan huruf nasab bukan rafa.
nasab. Isim yang didahului dengan huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Ini kenapa marfu? Mansub. Yang jar isim yang didahului dengan huruf jar atau dalam keadaan majrur. Ini majrur, salah. Majrur. Nah, jadi yang nasab ini isim yang didahului dengan huruf nasab. Nanti ada huruf-huruf nasab. Kita akan belajar insyaallah. Atau dalam keadaan mansub. Maksudnya dia tidak didahului dengan huruf nasab tapi kedudukannya mansub. Kemudian yang jar isim yang didahului dengan huruf jar. Kita sudah tahu huruf jar salah satunya sepertinya ila gitu ya. Atau dalam keadaan majrur. Nah, jadi ada isim dia tidak didahului dengan huruf jar tapi kedudukannya majrur. Ini huruf j ya, tapi kayak huruf J tapi kayak I. Nah, ini. Kenapa jadi kayak I? Baik, sekarang untuk isim mufrad ini, tanda rofa'nya atau tanda marfu'nya, i'rabnya. Ini i'rab maksudnya adalah ketika dikatakan i'rabnya dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, dalam keadaan majrur gitu ya. Keadaan boleh. I'rab. Kemudian al-alamah, alamah artinya tandanya. Tandanya. Ini al-alamah artinya tanda. Jadi tandanya dalam keadaan rafa adalah dhammah. Dhammah. Perhatikan ya, ini dhammah. Tandanya dalam keadaan rafa adalah dhammah. Al-misal, contoh. Contohnya misalkan hadaral muslimu. Hadaral muslimu artinya hadir seorang muslim. Hadir seorang muslim. Al-muslim ini satu ya. Ini al-muslimu ini satu orang muslim. Taib hadara ini fil madi. Ini tidak ada pembahasan di sini. Pembahasannya di sorab nanti insyaallah ya. Dan untuk nahunya nanti ada nahunya pembahasannya. Intinya ini hadara ini fil madi kita sudah tahu. Hadara al-muslimu telah hadir satu orang muslim atau seorang muslim. Kalau kita katakan siapa yang hadir, kira-kira jawabannya apa? Satu orang muslim ya. Nah, berarti satu orang muslim ini sebagai pelakunya, pelaku yang hadir gitu ya. Pelaku yang hadir. Pelaku yang hadir itu disebutnya, kalau bahasa Indonesia disebut dengan subjek, itu pelaku ya. Kalau bahasa Arab, pelaku itu fa'il. Nah, disebutnya dengan fa'il. Perhatikan nih, fa'il. Fa'il itu subjek ya. Bahasa Indonesia subjek. Fa'il itu subjek, artinya pelaku, orang yang mengerjakannya gitu. Ingat, fa'il selalu rofa atau marfu. Ingat ini ya. Fa'il tidak akan berubah. Salah satunya yang rofa itu fa'il. Jadi fa'il selalu rofa atau marfu. Ya. Karena al-muslim ini dia isimnya tunggal, mufrad satu, jumlahnya satu orang, maka tanda rofa untuk isim mufrad, ya, untuk isim mufrad tandanya adalah domah, maka ujungnya domahkan. Nah, ujungnya itu maksudnya apa? Ini huruf mim ini, ya, huruf mim ini domahkan, jangan ragu lagi. Jadi hadaral muslimu, walaupun nanti tidak ada harakatnya, tetap hadaral muslimu domahkan. Muslinya mim sin dengan lamnya harakatnya tidak akan berubah ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tulisan begini, jangan ragu lagi membacanya. Pasti mim sin dengan lamnya musli gitu. Yang akan berubah-ubah itu hanya huruf mim ujung ini. Ini pelajaran nahu namanya. Jadi nahu itu mempelajari harokat ujung setiap kata. Harokat ujung setiap kata. Atau perubahan kata ujungnya. Perubahan ujung kata. Jadi seperti ini misalkan al-musli, mim, sin dengan lam, dia tidak akan berubah harokatnya. Pasti mimnya domah, sinnya sukun, lamnya kasrah. Yang akan berubah dia mimnya. Mimnya apakah dia domah, apakah dia fathah, apakah dia kasrah. Itu.
Nah, di sini tadi karena di sini termasuk ke fa'il atau dia dalam keadaan fa'il, dalam keadaan sebagai pelaku, al-muslim ini disebutnya bahasa Arabnya adalah fa'il. Nah, dan fa'il selalu marfu atau rafa, maka untuk isim mufrad, isim tunggal ya, tanda rafa'nya harus dhammah, maka dhammahkan ujungnya jadi hadaral muslimu. Ada pertanyaan dulu satu situ, paham nggak? Yang satu ini, silahkan. Yang belum paham silahkan tanyakan. Paham satu ini, insya Allah yang lainnya gampang. Insyaallah Ustaz. Paham ya, insya Allah. Kalau paham misalkan kita ganti dengan kata lain yang jumlahnya satu, ingat ya. Pembahasan di sini jumlahnya satu, jangan ke lain dulu. Misalkan al-muslimatu. Al-muslimatu ini untuk perempuan ya. Al-muslimah. Nah, al-muslimah. Taib. Ini harokat ujungnya apa nih misalkan? Dhammah. Naam, misalkan hadara ini ya. Taib. Kalau untuk muslimah, hadaranya jadi apa? Hadarat. Naam, hadarat. Kenapa hadarat? Karena untuk anti. Bukan karena dia. Iya. Dia perempuan ya. Naam, untuk hiya sahih. Untuk hiya ya, itu pahami ya, ini pelajaran sorab kita. Taib. Jadi hadarat al-muslimatu. Ini juga sama. Gitu ya. Misalnya kita ganti Muhammad. Berarti di sini hadara apa? Hadara Muhammadu. Apa? Hadara Muhammadu atau Muhammadun? Muhammadun gitu ya. Nah, kenapa? Misalkan pertanyaannya kenapa kok ini Muhammadun tadi muslimu domahnya satu, ini domahnya dua? Perhatikan. Karena Muhammad itu dia udah ma'rifah Ustaz, sama orang sudah ma'rifah. Nah, Muhammad sudah ma'rifah, al-muslim juga sudah ma'rifah. Mabni, dia bukan. Apa? Karena kan dia mufrad. Al-muslim juga mufrad. Kenapa Muhammadun domahnya dua, sedangkan al-muslim ini domahnya satu? Karena al-muslim ada alif lamnya, Muhammadun tidak ada. Naam, sahih itu jawabannya ya. Jawabannya karena al-muslim ada alif lamnya, Muhammad tidak ada. Kalau jawabannya Muhammad ini ma'rifah, al-muslim juga ma'rifah dengan alif lam. Enggak ya? Tapi yang benar adalah al-muslim ini dia ada alif lam, Muhammad tidak ada alif lam. Gitu. Naam. Jadi kalau nanti al-muslim ini dihilangkan alif lamnya, jadi hadara apa? Muslimun gitu. Mafhum? Naam, gitu ya maksudnya. Jadi kalau ada alif lam jangan tanwin ujungnya. Ingat itu ya. Kalau ada alif lam jangan ditanwinkan. Maksudnya di fathahtain, dhammahtain atau kasrahtain ujungnya. Jangan. Karena tanwin tidak bertemu dengan alif lam. Karena tanwin tidak bertemu dengan alif lam. Sekarang pertanyaannya, tanwin itu apa? Harokat yang double. Harakat yang double? Fathatain, maksudnya kasratain. Fathahtain, kasrahtain, dhammahtain ya? Ya. Taib. Coba kalau fathahtain, dhammahtain, kasrahtain. Tadi kata Ana, tadi Anda mengatakan bahwa tanwin tidak bertemu dengan alif lam. Begitu kan ya? Ya. Naam. Kita buktikan sekarang. Al-muslimu dengan yang pertama muslimun tanpa alif lam, muslimun gitu ya. Muslimun. Nah, kita mau mengetahui mana dia tanwin gitu ya. Taib, muslimun ini tanwinnya apa? Ini ya. Dhammah dua ya. Dhammahtain. Naam. Tadi Anda mengatakan apa itu tanwin? Jawabannya apa? Tanwin itu fathahtain, dhammahtain, kasrahtain ya. Naam. Sedangkan Ana berkata lagi
bahwa tanwin tidak bertemu dengan alif lam. Tadi yang dikatakan tanwin itu adalah dhammah tain. Sekarang kalau pakai alif lam berarti kan tanwinnya harus dihapus ya. Iya. Naam. Sekarang di sini kok dhammahnya satu. Kenapa tidak dibuang dua-duanya? Yang mana? Ini al-muslimu. Berarti tandanya domah. Kan tandanya domah. Kan kalau seharusnya tanwin ini dhammah 2, maka kalau tanwin itu tidak bertemu dengan alif lam harusnya dibuang dua-duanya. Begitu kan harusnya? Nah, begitu kan? Aja. Kan itu satu al-muslimu. Nah, tapi gini. Ulangi lagi, anak ulangi lagi ya. Anak ulangi lagi supaya paham. Ini penting karena karena pemahaman kita salah selama ini ya. Untuk awam nggak masalah, untuk awam tidak masalah. Tapi kita sudah belajar nih sekarang ya. Kita sudah belajar. Anak ulangi lagi. Tadi ketika Anda mengatakan muslimun, nah, tanwin itu adalah dhammah tain, itu kan ya? Naam, ini ujungnya dhammah tain ya. Ini namanya tanwin. Tadi yang mengatakan adalah tanwin. Kemudian Anda mengatakan juga bahwa tanwin tidak bertemu dengan alif lam. Jadi, kalau misalkan ada isim, ada alif lamnya, maka tanwinnya harus dihilangkan, gitu kan ya? Naam. Sekarang Anda tulis lagi nih. Al-muslimu pakai al. Maka tanwinnya harus dihilangkan kan ya? Ya. Naam. Sekarang kenapa ini yang dihilangkan cuman dhammahnya satu, bukan dua-duanya? Harusnya al-muslim jadi sukun gitu. Kalau tanwinnya dhammah tain. Karena tandanya rofa domah. Karena tanda-tanda isim Nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi tanwin itu adalah harokat yang sama dengan harokat yang kedua. Harokat yang kedua. Naam, itu tanwin itu adalah harokat yang kedua dari fathah tain, dhammah tain, kasroh tain. Itu tanwin namanya ya. Naam. Jadi perhatikan sini. Muslimun, ini ada tanwin di sini. Tanwinnya adalah bukan dua-duanya harokatnya. Bukan harokat dua-duanya maksudnya. Jadi dhammah 2 ini di ujung tanwinnya itu bukan dua-duanya ini, bukan. Tanwin itu adalah harokat kedua. Yang terakhir. Nah, harokat kedua dari dhammah tain, fathah tain atau kasroh tain. Gitu ya. Jadi sekarang tuh tanwin itu adalah harokat kedua dari fathah tain, dhammah tain dan kasroh tain. Kemudian kalau misalkan apa buktinya? Misalkan ada yang bertanya gitu ya. Apa buktinya? Buktinya adalah yang pertama, tanwin tidak bertemu dengan alif lam. Yang kedua, tanwin tidak bertemu dengan mudhof. Contoh. Yang tanwin tidak bertemu dengan alif lam ini ya. Ketika al-muslimun ditambah alif lam menjadi al-muslimu. Yang dibuang adalah dhammahnya yang satu kan ya? Ya, dhammah satu ada. Nah, sekarang kedua, tanwin tidak bertemu dengan mudhof. Contohnya, misalkan baitun ini apa artinya? Rumah. Plus Muhammadun ini apa artinya? Muhammad. Nah, ketika disebutkannya rumah Muhammad, maka bahasa Arabnya apa? Naam, berarti baitun atau baitu? Dhammahnya satu atau dua? Satu. Naam, baitu Muhammadin gitu ya. Nah, perhatikan sini. Ini baitu dia mudhof. Naam. Maka yang tadinya tanwin, dhammah tain ya, ada harokat tanwinnya ujungnya dihilangkan tanwinnya, dhammah yang keduanya dihilangkan menjadi baitu Muhammadin. Nah, kenapa? Karena tanwin tidak bertemu dengan mudhof. Mafhum apa itu tanwin? Nah, ada pertanyaan sudah. Harokat yang kedua. Nah, jadi tanwin itu adalah harokat yang kedua itu ya. Di tanwin itu adalah harokat yang kedua dari fathah tain, dhammah tain dan kasrah tain.
Nah, selama ini kita mengatakan bahwa tanwin adalah fathahtain, dhammahtain, kasratain, tidak masalah sebenarnya, benar saja. Benar saja karena fathahtain, dhammahtain dan kasratain itu adalah salah satunya adalah tanwin. Kalau sudah belajar seperti ini, kita katakan lagi bahwa tanwin yang sebenarnya adalah harokat yang kedua. Apa buktinya? Buktinya ini aja cukup. Tanwin tidak bertemu dengan alif lam dan tanwin tidak bertemu dengan mudhof. Nah, kita teruskan. Kembali lagi. Berarti hadaral muslimu. Nah, sekarang al muslimu kenapa dia dhamma? Karena dia sebagai fa'il dan fa'il selalu rafa dan tanda rafa untuk isim mufrad, isim tunggal jumlahnya 1, tandanya adalah dhammah. Jadi hadaral muslimu, baik ada harokatnya ataupun tidak, tetap hadaral muslimu. Contoh yang lain misalkan kelihatan nggak Ana nulis? Kelihatan Ustaz. Taib, apa ini bacanya? Zahabal ustadu. Dahabal apa? Ustadu. Kenapa ustadu? Al-Ustadu. Nah, al-ustadu kenapa doma? Kami menerima Naam, karena dia fa'il, subjek ya. Dan al-ustad ini jumlahnya berapa? 1. Dan fa'il selalu rofa, maka tanda harokat ujungnya pasti domah gitu. Nggak usah ragu lagi. Mafhum maksudnya? Oh, insya Allah. Nah, ada pertanyaan di yang rofa ini? Kalau tidak ada kita teruskan ke nasab. Silahkan. Ustaz, Afwan, kalau Rofa itu fiilnya harus madi aja atau Enggak mesti. bisa mudore? Bisa mudore. Oh ya. Bisa mudore. Nah, misalkan hadara kita ganti dengan mudore ya. Mudore misalkan yahduru. Ya, dulu. Nah, boleh, nggak masalah ya. Tidak mesti madi atau tidak mesti madi saja ya. Mudore nggak masalah. Yahdurul muslimu tetap gitu. Intinya kedudukan al-muslim ini dia sebagai pelaku atau subjek atau fa'il ya. Maka fa'il itu selalu rofa, dan untuk rofa isim mufrad ya, untuk isim mufrad dalam keadaan rofa harokat ujungnya harus domah gitu maksudnya. Afham, ada pertanyaan lagi silahkan. Paham ya? Insya Allah. Nah, kalau paham kita teruskan ke an-nasb. An-nasbu atau mansub. Ingat ya, sama tuh maknanya. Nasab dengan mansub. Sering menggunakan nasab atau mansub. Untuk nasab atau mansub, tadi maknanya nasab adalah isim yang didahului dengan huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Jadi ada dua nih, didahului dengan huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Tandanya apa? Untuk isim mufrad ya, tandanya adalah fathah. Ingat ya, fathah bukan patah, salah, tapi fathah. Nah, ini fathah. Ketika dikatakan fathah, itu fathahnya 1 atau 2 ya. Ya. Nah, contohnya misalkan Ra'aitu al-muslim. Misalkan kita belum tahu nih harakat muslimnya ujungnya apa, kita belum tahu nih. Anggap saja misalkan kita masih awam. Kita harus cek dulu misalkan. Ra'aitul muslim. Taib, ra'aitu artinya apa? Saya melihat. Saya melihat gitu ya. Nah, saya melihat. Berarti kalau saya melihat, sayahnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Nah, tu ini ya yang menunjukkan sayahnya itu, yaitu fa'il. Nah, kemudian ro'ainya, ro'a dari kata ro'a, apanya ini? Oh, fi'ilnya. Sebagai fi'il. Nah, betul, fi'il. Di sini ada pertanyaan nih. Ro'aitu, saya melihat. Melihat apa? Berarti melihat Al-muslim. al-muslim. Berarti al-muslim ini yang dikenai dengan penglihatan, gitu kan ya? Iya. Nah, disebutnya dengan apa? Objek. Naam, objek dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya objek adalah maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi gitu ya.
tadi di atas fa'il selalu marfu gitu ya. Nah, sekarang juga sama. Maf'ulun bihi selalu mansub. Ingat ini ya. Dan ini tidak akan berubah dia. Pasti maf'ulun bihi selalu mansub. Jadi nanti ketika i'rab sebutkan maf'ulun bihi mansubun, enggak usah repot lagi. Fa'ilun marfu'un, begitu sudah. Dia sudah pasangannya, tidak akan berubah-ubah lagi. Taib, maf'ulun bihi selalu mansub. Dan tanda nasab untuk isim mufrad, isim tunggal, tandanya adalah fathah tadi ya. Nah, jadi nggak usah ragu lagi, kita fathahkan. Ra'aitul muslima, sudah pasti begini. Ra'aitul muslima. Kalau perempuan berarti ra'aitul muslimata. Kalau Muhammad jadi apa? Ra'aitu Muhammadan. Naam. Tapi tulisannya ujungnya pakai alif ya. Iya. Nah, kenapa pakai alif? Begini. Ada alif lam. Ra'aitu Muhammadan, ujungnya begini pakai alif. Muhammadan alif. Dan hamzah. Ini itu. Nah, betul. Jadi kaidah penulisan dalam bahasa Arab, ingat ini ya. Kaidah penulisan dalam bahasa Arab, kalau ada huruf hijaiyah berharokat fathahtain ya. Ingat fathahtain bukan dhammahtain dan kasrahtain, khusus untuk fathahtain. Selain huruf ta marbutah dan hamzah, maka harus ditambah alif ini. Di Muhammadan, Zaidan, Kitaban, semuanya yang ada ujungnya an begitu, tambah alif ujungnya ya. Otomatis itu ya, otomatis. Jangan mikir lagi. Kecuali ta marbutah, kalau ta marbutah tetap begini. Dan hamzah afwan, na'am. Afwan gitu ya. Syukron itu tambah alif ujungnya, bukan pakai nun. Kemudian untuk hamzah ini ada dua, ada yang pakai alif begini dan ada yang tidak seperti ini. Ini untuk hamzah. Intinya selain ta marbutah dan hamzah, kalau dia fathahtain tambahkan alif ujungnya. Oke, mafhum itu ya. Insyaallah. Berarti ra'aitul muslima, ra'aitul muslimata, kemudian ra'aitu zaidan, ra'aitu kursiyan, ra'aitu maktaban atau ra'aitu al-maktaba gitu ya. Kalau dihilangkan, kalau ditambah alif lam berarti hilangkan tanwinnya. Ra'aitu taliban atau ra'aitu taliba gitu. Kalau depannya diganti boleh juga, Ustaz kan? Apa? Ra'aitunya diganti lain. Bisa juga. Naam, boleh. Naam. Intinya mau ra'aitu ataupun kata yang lainnya, kalau isimnya sebagai maf'ulun bihi gitu ya. Sebagai maf'ulun bihi, maka tandanya fathah untuk isim mufrad gitu ya. Misalkan ra'aitunya ganti dengan hadara misalkan ya. Hadara nggak mungkin ya karena dia hadara langsung. Kita ganti dengan yang lain, misalkan katanya Doroba boleh tak? dorob. Kalau doroba jangan doroba, tapi dorobetu, pakai fa'ilnya, harus ada fa'ilnya. Intinya jadikan al-muslim ini dia sebagai maf'ulun bih. Dorobetu atau misalkan dorobal muslima. Kalau dorobal muslima, perhatikan gini. Ini boleh dorobal muslima begini ya. Misalkan dorobal muslima, Taib. Kalau dorobal muslima di sini berarti fa'ilnya siapa kira-kira? Siapa yang tahu? Domir mustatir takdiruhu huwa. Naam, domir ya. Jadi fa'ilnya di doroba ini yaitu huwa. Gitu. Domir mustatir takdiruhu huwa. Al muslima ini tetap dia sebagai apa? Maf'ulun bihi. Naam, gitu. Jadi pasti dorobal muslimah begitu. Tapi kalau dorobal muslimu fa'ilnya siapa? Al-muslimu, na'am, betul. Kalau dorobal muslimu fa'ilnya al-muslimu ini. Dia sebagai pelakunya berarti marfu ke yang atas. Gitu. Nah.
Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, berarti tadi pertanyaannya boleh nggak diganti ra'aitunya dengan kata lain? Boleh. Yang penting kedudukan isim setelahnya itu dia kedudukannya adalah dalam keadaan maf'ulun mansub maf'ulun bih gitu. Jadi kalau dia dalam keadaan kalau dia maf'ulun bih, maka apapun kata sebelumnya ya, baik itu fil madhi ataupun fil mudhari sama, yang kedudukannya maf'ulun bih harus mansub. Dan tanda nasabnya untuk isim mufrad adalah fathah. Fathah. Nah, berikutnya al-jar. Perhatikan ya, Ana sering mengatakan al-jar atau al-jar. Karena sudah terbiasa itu Ana mengatakannya jar biasanya begitu ya. Jadi jar, jadi tanda jar. Itu maksudnya adalah al-jar gitu ya. Paham ya? Paham ya? Jadi al-jar tandanya adalah kasrah. Tandanya adalah kasrah. Contohnya, nazartu ila al-muslim. Perhatikan al-muslim, misalnya kita belum tahu nih harakatnya. Di sini tidak usah melihat kata sebelumnya nazartu, enggak usah ya. Enggak usah. Nazartu artinya adalah saya melihat sama ya. Tapi yang kita lihat adalah sebelum kata al-muslim, yaitu ila. Nah, ila ini termasuk huruf apa? Jar. Naam. Ila ini termasuk huruf jar, gitu ya. Ila termasuk huruf jar. Maka isim setelah huruf jar disebutnya dengan apa? Isim majrur. Naam, isim majrur. Gitu. Maksudnya isim majrur artinya bahasa Indonesianya adalah isim yang dijerkan, gitu ya. Jadi al-muslim ini berarti disebutnya dengan isim majrur atau isim yang dijerkan. Kalau dia isim majrur atau isim yang dijerkan, maka kita lihat dulu jumlah isimnya. Karena al-muslim ini dia jumlahnya satu tunggal, maka pembahasannya di sini. Di al-mufrad ini. Tandanya berarti harus apa? Kasrah. Itu. Nah, berarti tidak usah ragu lagi. Nadartu ilal muslimi. Sudah begitu. Nah. Dan tanda jernya dan huruf jernya tidak hanya ila ya. Ini salah satunya ya. Salah satunya. Contoh yang lain misalkan apa huruf jernya? Ala. Naam, ala gitu ya. Kemudian fi, min, naam. Min, kemudian an gitu ya. An, kemudian ini fi, fi-nya udah. Ila yang barusan, kemudian yang lainnya li gitu ya. Li, naam. Kemudian bi, ba-nya berharakat kasrah. Itu huruf jar. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, isim setelahnya adalah isim majrur, isim yang dijerkan. Nah, jadi kita ganti al-muslimnya misalkan Muhammad jadi Muhammad, berarti nadartu ila Muhammadin. Naam, nadartu ila Muhammadin, sahih. Kemudian al-kita berarti nadartu ilal kitabi. Naam. Baik. Misalkan Zaid berarti nadartu ila Zaidin. Naam. Intinya kalau ada huruf jar maka isim setelahnya majrur dan tanda jarnya untuk isim mufrad tunggal jumlahnya satu adalah kasroh. Jadi jangan bingung lagi ya, pasti kasroh udah gitu. Sekarang apa yang dihafalkan di sini? Yang dihafalkan adalah isim mufrad. Mufrad begini caranya. Cara menghafalnya. Mufrad, kelihatan nggak tulisan nanti pinggir nih? Kelihatan? Nih. Kelihatan tidak? Pakai pulpen lain Ustaz biar. Nah, ganti. Mufrad. Kelihatan? Di pinggir. Nah, iya yang itu. Mufrad tandanya adalah dhammah, fathah, kasrah. Begini saja ngapalnya. Tidak usah susah-susah. Ini yang dihafalin. Selesai itu pembahasan kita sekarang ya. Pembahasan kita itu ini sebenarnya.
Jadi untuk mufrad maksudnya gini ya, perhatikan ini. Ini disingkatan, jadi hafalan singkatan. Mufrad tandanya adalah domah, fathah, kasrah. Ketika disebutkan domah, fathah, kasrah, ingat yang paling atas domah adalah rofa dalam keadaan rofa, yang tengah adalah dalam keadaan nasab atau mansub, yang bawah adalah dalam keadaan jer. Karena semuanya begini, rofa, nasab, jer, rofa, nasab, jer, semuanya. Jadi mufrad tandanya adalah domah, fathah, kasrah. Cukup begitu saja ngapalnya. Maksudnya dalam pikiran kita ya, ketika mengatakan mufrad domah fathah kasrah, mufrad dalam keadaan rofa domah, mufrad dalam keadaan nasab fathah, mufrad dalam keadaan jer kasrah. Itu maksudnya. Afum? Ya, insyaallah. Baik, silahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada pertanyaan atau yang belum paham, yang kurang jelas, silahkan ditanyakan untuk isim mufrad. Kita cukup untuk ini, hari ini isim mufrad dulu saja. Untuk sana kita tanggung. Mafhum ya? Baik, kalau mafhum kita beri contoh. Misalkan ini satu yang namanya kelebihan. Taib, nih beri harokat. Darosa. Naam, darosa. Yang ini Muhammad apa? Muhammadun. Naam, terus Muhammadun apa? Al-lughahnya? Al-lughatu. Taib, Anda kasih pilihannya. Biar tinggal milih saja A, B atau C, gampang. Al-lughatu, doma, fathah atau kasroh? Fathah. Kenapa fathah? Naam, maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi selalu mansub, dan ini kan lughah jumlahnya satu kan ya? Nah, al-lughata. Tadi Muhammadun kenapa doma? Fa'il. Naam, betul. Fa'il selalu marfu, tanda rafanya adalah doma untuk isim mufrad. Taib, ini berarti darasa Muhammadun al-lughata. Al-arabiyahnya apa nih? Arabiyata. Kenapa dia Arabiyata fathah? Betul, na'at. Ini kita belum belajar ya. Na'tun, belum belajar, kecuali yang sudah belajar bagian 3 sudah belajar. Taib, fi ini huruf apa nih? Jer. Maka ini bacaannya apa? Fil madrasati. Naam. Jadi begitu. Tidak usah bingung ya. Fil madrasati pasti kasrah. Pasti kasrah begitu. Baik, ada pertanyaan? Mafhum ini? Insyaallah. Nah, jadi yang kayak begini gampang kita membacanya ya. Di darasa ini nggak akan berubah, pasti darosa. Yang berubah tergantung kalimatnya nanti. Maksudnya ya, bisa durisa, majhul, itu saja. Ya, darosa atau durisa itu saja berubah. Darosa Muhammadun, pasti Muhammadun, walaupun tidak ada harakatnya pasti Muhammadun ya, karena dia fa'il. Darosa Muhammadun al-lughata, ini yang maf'ulun bih atau yang dikenai pekerjaan darosa. Al-arabiyyata dia na'at ke al-lughah. Kemudian fil madrasah ada huruf fi, ada huruf jar, berarti madrasahnya pasti dia majrur gitu. Majrur. Nah, selesai sampai sini. Silakan ada pertanyaan. Taib, kalau tidak ada, kita latihan. Latihan ya. 1, buatlah isim dalam keadaan Taib begini ya. Nah,
Ya, nomor satu aja cukup ya. Satu aja latihannya, yang penting paham. Satu, katanya, misalkan katanya al-ustad, misalkan al-ustad. Ini dalam keadaan rofa, ini dalam keadaan nasab, ini dalam keadaan jar. Contohnya apa misalkan, silahkan ya. Bikin kalimat seperti tadi misalkan ya, contohnya tuh hadaral muslimu begitu ya. Dalam keadaan rofa misalkan ganti dengan kata al-ustad ini. Cuman jangan pakai kata hadaro lagi ya, ganti dengan kata yang lain. Nah, mafhum maksudnya? Ini latihannya? Mafhum Ustaz. Mafhum ya. Nah. Jadi gunakan kata al-ustad ini ya, al-ustad pakai zal ya. Al-ustad ini dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar. Silahkan mau seperti apa, yang penting dia dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, itu saja intinya. Pakai contoh yang tadi ini, yang mufrad ini, seperti ini. Silahkan, nggak masalah. Taib, silahkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kita cukup selesai untuk pembahasan hari ini. Insya Allah cukup mufrad saja. Silahkan. Nah, Di foto kirim ke Ustaz. di grup kirimnya, di grup saja nggak masalah. Nah, di grup saja nggak masalah. Tapi jangan yang lainnya jangan nyontek ya. Kerja sendiri. Yang lainnya kerja sendiri biar paham. Maksudnya kalau mau nyontek harus paham gitu ya. Kalau belum paham misalkan nyontek oh jadi begini, tapi harus paham ya. Jangan nyonteknya hanya menjiplak saja, tidak. Kita tidak memerlukan yang seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mau menyontek, kalau belum paham silahkan nyontek, tapi harus paham kenapa dia domah, kenapa dia patah, kenapa dia kasar gitu. Itu ya. Silahkan, nggak masalah. Baik, silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Dan tidak ada, berarti cukup ya. Nah, berarti kalau gitu kita cukupkan untuk kelas nahwunya tanda-tanda i'rab pada isim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.